Kita jumpa lagi di channel Belok Aja Dulu. Kali ini kita bakal night riding. Dan tujuan kita malam hari ini adalah menyusuri jalanan kampung aja dari rumah. Nggak tahu bakal punya tujuan kemana, tapi yang jelas menu utamanya adalah nyobain mikrofon baru nih teman-teman. Saya punya mikrofon baru. Ih. Mikrofon baru wireless yaitu HoloLens Lark A1 atau Lark A1. Mikrofon wireless buat konten kreator, bisa di pairing dengan apa tuh namanya, smartphone, kamera action cam juga bisa. Kalau DSLR atau mirrorless saya kurang tahu ya, karena saya nggak pernah lihat ada DSLR atau mirrorless yang pakai colokan audionya atau audio inputnya berupa Type-C, karena mikrofon ini menggunakan inputnya Type-C teman-teman. Jadi HoloLens Lark A1 ini adalah mikrofon wireless idaman saya dari dulu. Banyak dipakai oleh para konten kreator dan motovlogger terutama. Tapi kalau HoloLens Lark yang lain, misalnya M2 atau seri yang di atasnya lagi, itu kan mahal ya teman-teman ya. Paling enggak itu 2 juta lebih ke atas lah. Nah, kebetulan HoloLens ini mengeluarkan yang versi ekonomisnya, yaitu HoloLens Lark A1. Itu pun terdiri dari 2 macam tipe atau 2 varian ya. Yang saya beli ini adalah yang Duo Mini. Jadi dapatnya 1 receiver dan 2 transmitter tanpa charging case. Kalau yang versi di atasnya, versi apa ya namanya ya, pokoknya sama dapatnya, tapi bedanya ada di charging case. Charging case itu maksudnya adalah casing ya, yang buat naruh mikrofonnya, yang juga berfungsi sebagai power bank gitu. Jadi yang di charge itu adalah power banknya. Terus nggak khawatir kalau di jalan kehabisan baterai, karena selama ditaruh di charging case itu maka dia akan selalu tercas. Jadi baterai akan selalu full kalau sebelum digunakan atau sebelum dipakai gitu teman-teman. Tapi kalau yang versi atau varian yang Mini Duo ini nggak dapet. Terus ngecasnya gimana? Kalau ngecas masing-masing device-nya, masing-masing mikrofonnya nggak bisa teman-teman, karena dia itu nggak punya port untuk USB Type-C ya. Jadi semuanya pakai Type-C. Dia nggak punya. Cuman ada 2 pin aja di bawahnya, di sebaliknya. Cuman itu aja. Dan ngecasnya ya dapat dockingnya, ada dockingnya. Jadi yang disambungin ke adapter atau charger itu adalah dockingnya. Nah, bedanya sama charging case kan dia nggak bisa nyimpen
daya tuh. Jadi kalau udah penuh ya cabut aja. Kalau mau ngecas lagi ya dimasukkan lagi ke dockingnya, baru dihubungkan ke adaptor, gitu aja. Bedanya itu. Tapi beda harganya antara yang Mini Duo sama di atasnya itu lumayan. Ada sekitar 200.000 apa ya. Kurang lebih segitulah. Oh ya, saya beli ini di harga 600-an. 600-an sekian, teman-teman. 600-an sekian kecil. Sedangkan yang versi pakai charging case itu 800-an sekian. Lumayan kan? Sebetulnya kalau ada budget sih boleh aja kita pakai yang kita beli yang ada charging case-nya itu. Selisih 200.000 rupiah ya. Tapi karena kalau budgetnya pas-pasan ya milih ini aja, kan bisa di cas juga, terus penggunaannya juga kalau menurut klaim itu sampai 3 jam kalau digunakan secara non-stop. Sedangkan kalau dipakai dengan fitur noise cancellingnya diaktifin, dia nggak 3,5 jam, jadinya 2,5 jam penggunaannya kalau dipakai secara non-stop, teman-teman. Bentar, kita berhenti dulu di sini. Barusan saya berhenti buat ngecek ketinggian atau angle kamera ya. Siapa tahu terlalu mendongak atau bahkan terlalu menunduk ya. Jadi udah saya setting. Kayaknya udah pas, tapi agak kurang naik dikit ya. Jadi bentar, saya benerin dulu. Naikin dulu dikit. Set, segini kali ini. Oke, kita lanjut lagi. Dia punya fitur noise cancelling, ada 3 level, yaitu level yang low, level medium atau level 2, dan level yang ketiga adalah level high. Jadi semakin tinggi levelnya, berarti dia semakin ketat dalam menangkal noise, atau ya noise cancellingnya semakin kuat ya. Dan defaultnya dia ada di level yang high, yang level 3, teman-teman. Itu defaultnya kalau kita mengaktifkan. Caranya adalah ketika kita gunakan kayak gini, udah terpairing, udah tersambung dengan receivernya, kan ada tombol di depannya, kita pencet 1 kali, dia langsung ke mode yang noise cancelling, which is yang ketiga. Terus bagaimana caranya untuk mengubah ke level 2 medium ya, atau yang level pertama yang low? Itu nggak bisa diakses dari mana, dari mikrofonnya, teman-teman. Dia harus masuk ke aplikasi yang ada di smartphone. Bisa di-download via Android atau iOS. Kalau nama aplikasinya adalah HolyLand Audio. Nah, itu dia. Nanti dia bisa di setting dari situ tuh. Bisa di set defaultnya ke low, medium, atau high gitu. Karena kalau kita menghidupkan noise cancelling dari mikrofonnya sendiri, ya udah cuman satu level aja, satu level yang udah kita setting defaultnya dari smartphone lewat aplikasi HolyLand Audio itu gitu. Terus kenapa saya memilih HolyLand
Microphone wireless HoloLens ini idaman saya dari dulu. Yang pertama itu karena dia itu karena premium, desainnya premium, terus dia juga profesional lah gitu. Karena saya punya beberapa microphone wireless dari brand yang berbeda, itu susah banget teman-teman. Jadi ya murah sih, murah ya, ada yang seharga 80-an ribu, 100 ribu, semuanya saya punya, sampai yang harga 200 sampai 300 ribu saya punya teman-teman. Tapi saya sangat-sangat nggak puas. Kenapa? Karena ketika dipakai ya, dia itu punya noise cancellingnya. Kalau diaktifkan suaranya jadi robotik, kayak robot gitu loh, nggak jernih, nggak bulat, cempreng kayak robot juga kan. Males tuh, jadi nggak pernah lagi saya pakai. Saya utak-atik gimana caranya untuk menonaktifkan. Bisa dinonaktifkan tapi tetap aja kayak gitu, jadi hanya berkurang dikit aja, robotiknya tetap aja suaranya. Nah itu kan males banget kalau kayak gitu. Nah kebetulan dari review-review yang ada di internet, saya menemukan HoloLens ini nih, kayaknya bisa jadi harapan untuk memperbaiki kualitas audio. Di motovlog saya sebelumnya, audionya kan lumayan tuh, bagus ya, nggak robotik gitu. Itu saya pakai headsetnya HP, headsetnya smartphone seperti biasa gitu. Tapi saya lepas atau saya potong di bagian ininya, bagian earphone-nya, earpiece-nya saya potong. Jadi yang kepake adalah mikrofonnya aja. Terus saya bungkus sedemikian rupa agar anginnya nggak terlalu kenceng masuknya gitu. Jadi kayaknya ini adalah sebuah jawaban ya. Jadi nggak ribet perkabelan lagi. Saya juga bisa bebas bergerak, ataupun juga kalau misalnya bikin video-video yang dimana saya harus ngomong jauh dari kamera, itu masih tercover, masih bisa masuk suara saya dengan baik. Ini adalah jawabannya, dan baru kesampaian sekarang nih. Nah ngomong-ngomong, ini mikrofon saya tempelkan di baju teman-teman, di bagian dada. Cara menempelkannya bukan pakai klip, tapi dia pakai magnet ya. Dia ada magnetik yang nempel di dalam baju, terus kita tempelin dari luar baju. Itu aja. Walaupun sebetulnya saya butuh yang klip juga sih. Kalau brand Saramonic kan ada tuh. Di samping ada magnetiknya, ada juga yang jepitannya, versi jepitannya. Dapat dua-duanya. Karena kalau yang versi magnet ini kadang-kadang kalau kita buru-buru, kita lepas aja depan gitu ya. Magnet yang di dalam tuh kan nggak ada yang nahan tuh, jadi dia bisa jatuh. Nah kalau jatuh itu kita agak susah nyarinya, orang warnanya hitam dan ukurannya hanya seujung kelingking gitu, di ruas terakhir kelingking kita, jadi agak susah nyarinya gitu. Bisa dikasih, kemarin juga saya udah eksperimen kasih semacam lanyard gitu ya, saya pakai double tip, oke, bisa gitu. Cuman akibatnya nggak bisa dimasukin ke ini dong, nggak bisa dicas, nggak bisa masuk ke apa tuh namanya, docking gitu, charger docking. Karena magnetnya kan nempel di lanyard. Sementara kalau mau ngecas itu wajib banget tuh si magnetnya terpasang.
Ngomong-ngomong, dalam paket pembeliannya kita juga dapat dua transmitter, satu receiver yang Type C. Terus kemudian juga ada docking charging, kabel USB Type C. Terus ada juga kita dapat dua dead cat. Yang belum tahu dead cat itu yang kayak bulu kucing itu yang dipasang untuk mengurangi suara noise dari angin. Nah, kali ini di video yang sekarang ini saya nggak pakai nih. Saya coba untuk nggak pakai dengan jarak yang lumayan jauh, malam. Angin juga lumayan. Jadi saya pengen tahu nih hasil suaranya kayak gimana. Apakah kresek-kresek atau gimana ya. Nanti setelah ini saya pasang dead cat-nya, coba ya. Kita cari tempat berhenti dulu yang aman, terus kita pasang dead cat-nya. Kenapa nggak suka mengaktifkan fitur noise cancelling? Kan yang noise cancelling mikrofon ini lumayan bagus tuh. Jadi nggak robotik lagi. Iya bener. Tapi saya tetap nggak suka. Karena apa? Karena fotovlog kayak gini kita jadi kalau diaktifkan noise cancellingnya itu bakalan apa? Nggak kedengeran suara mesinnya, kan nggak enak gitu. Cuman suara ngomong doang. Oke, sekarang akan saya pasang dead cat-nya, coba teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dan nanti boleh dibandingkan ya suaranya. Oke, sekarang ini saya hampir 10 km dari rumah ya. 8 km, dan kita masih beberapa kilo ke depan sebelum nanti kita putar balik. Ada yang perlu saya urus, jadi sekalian ngetes ngetes mikrofon ini. Kalau memang hasilnya oke, wah saya seneng banget. Jadi udah teratasi tuh masalah per audioan di dalam motovlog saya gitu. Oh ya, saya pakai apa tuh namanya, kamera action, yaitu DJI Osmo Action 3 yang saya beli di sekitar ya mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Dan sekarang malah udah lumayan lama, udah keluar lagi yang versi Action 5. Tapi menurut saya masih pakai ini aja sih, masih ini kok, masih worth it untuk dipakai. Kalau yang mau beli Action 3 masih layak lah untuk dibeli gitu. Karena ya baik versi lama maupun versi baru kan lumayan mahal ya. Kalau yang baru mau beli itu ya kalau ada budget sekalian aja versi yang terbaru gitu, yang Action 5. Itu. Tapi kalau yang punya Action 3 atau 4 nggak usah buru-buru ke upgrade ke versi yang atasnya, karena sama aja sebetulnya. Kalau nggak salah perbedaannya itu hanya ada pada mungkin bitrate audionya, mungkin apa tuh namanya, beberapa fitur misalnya 4K-nya bisa 120 fps gitu-gitu. Sementara untuk kebutuhan yang daily kayak saya ini kan itu udah cukup, yang Action 3 udah cukup. Ini udah kalau mau ya udah 4K 60 fps. Itu pun jarang saya pakai kan. Karena ya dia akan makan banyak memori, banyak baterai juga.
Terus pengeditannya juga lumayan, harus dengan PC yang mumpuni. Lagian di medsos kan juga jarang banget sih yang muter pakai resolusi sampai 4K. 2K aja jarang, jadi paling tinggi ya paling 1080 kan, HD aja. Itu aja. Ini jam 7:08. Udah tadi barusan ada azan Isya. Suasana jalannya masih cukup ramai nih. Padahal ini biasanya juga nggak seramai ini. Mungkin karena malam minggu ya. Ada beberapa tempat tadi yang kayaknya bakal ada acara apa live music atau gimana, atau nongkrong gitu. Ya ala-ala anak muda zaman sekarang lah. Nih. Oh ya, kelemahan dari apa namanya action cam, kan kayak sekarang pasang di dada nih, pakai chest strap nih. Gambarnya lebih stabil, terus POV-nya juga jadi lebih luas, apalagi saya pakai super wide di setting kameranya. Nah, itu kelebihannya. Cuman kekurangannya, kalau ada sesuatu di kanan kiri kita, saya mau nunjukin, ini nggak bisa nengok gitu. Sementara kalau dipasang di helm, saya kan biasanya dipasang di helm juga tuh, tapi gimana ya, sekarang tuh agak males gitu. Karena satu, agak susah cari helm yang pas. Kalau misalnya bracketnya ditempel langsung gitu, agak susah tuh. Jadi pakai bracket yang harus dimodifikasi sedemikian rupa. Yang kedua, sekarang kayaknya rasa-rasanya agak berat gitu. Kan ada yang sudah biasa saya pakai helm MDS modular yang hybrid ya, yang full face tapi juga bisa dibuka jadi half face. Moncongnya bisa dibuka, dinaikin ke atas gitu. Tapi berat banget gitu, jadi kepala saya ini terasa sekarang pusing lama-lama, apalagi lehernya karena bebannya berat. Terus pernah pakai JPX itu enak, nempelnya itu juga enak. Cuman dia kan ringan ya, terlalu ringan, terus busanya itu nggak fit ke muka, ke kepala gitu. Longgar-longgar, memang longgar gitu. Jadi kalau dibebani lagi sama kamera jadi nunduk, jadi ketutup mata saya. Kan nggak enak juga. Oke, kita belok ke sini dulu, mau ke ATM. Saya nggak punya cash kan, nggak punya cash. Selesai ambil uang. Kita lanjut jalan lagi.
pusat kota Randu Dongkal. Kalau tadi lurus kita sampai ke Pemalang tuh, itu sampai ke Pemalang. Dan ini kita belok kanan, itu jalur ke Belik, Bobotsari, Purbalingga, Purwokerto. Tapi kan saya nggak mau ke sana, jadi kita putar balik nanti di depan. Cari-cari kalau ada yang menarik gitu kan. Sebelah kanan Pasar Randu Dongkal. Ini suasana malam hari di Randu Dongkal ya, di malam minggu nih. Ini malam minggu bener kan? Tanggal 22 Agustus 2026. Kita balik lagi. Udah semua, udah ambil cash sudah. Terus coba kamera, coba mikrofon udah, tinggal satu yang belum, yaitu rokok. Ntar saya mau coba POV lain teman-teman. Oke, kita coba point of view lain. Paling nggak sampai depan situ ya teman-teman, karena ini yang terang juga sampai paling 200 meter ke depan udah masuk daerah gelap lagi. Jadi sebentar aja bikin POV yang berbeda, tapi yang jelas mikrofonnya masih berfungsi. Yang saya suka dari mikrofon yang ini adalah, kan saya kalau ngerekam itu biasanya dalam keadaan kamera mati ya, langsung record dan langsung pencet tombol record dia akan record gitu. Nah khawatirnya kan begitu mati terus mikrofonnya nggak terhubung karena receiver berarti mati ya. Khawatirnya kalau record lagi dia bakal nyari lagi, bakal apa tuh namanya, nggak nyambung gitu kan, takutnya gitu. Tapi ternyata enggak nih, ini berarti jos banget, jos gandos banget. Jadi apa, solusi nih buat masalah peraudioan. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya video kita kali ini. Night riding dekat aja, dalam rangka untuk mencoba mikrofon HoloLens Lark A1 yang varian mini duo disambungkan sama Action Cam DJI Osmo Action 3. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.